Sistem Super Devouring. Bab 981 Tangan Penangkap Naga. Swiss. Bang. Murid ini adalah salah satu orang kunci yang dilatih oleh Sekte Batu Darah. Tentu saja, dia telah memahami kekuatan pedang itu, jadi pedang Yesuan hanya menjatuhkannya. Ini tidak mungkin. Murid ini tidak dapat mempercayainya. Kekuatannya masih di atas tetua Yang Zen, jadi mengapa dia tidak dapat menangkis pedang Yesuan? Namun, saat dia masih terkejut, cahaya perak menyala. Mata Nirwana. Desis. Kepala murid itu terpotong dan jatuh seketika. Alasan mengapa dia langsung terbunuh oleh Yesuan sebagian karena ilmu pedang es dan salju, dan sebagian lagi karena dia ceroboh. Dia melihat bahwa Yesuan tidak menyerang lagi, jadi dia menurunkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yesuan memiliki jurus pembunuh misterius yang dapat menyerang bahkan tanpa mengangkat tangannya. 5 orang, 1 hilang, dan hanya 4 yang tersisa. Adik Lin. Mata Guo Teng membelalak. Dia tidak menyangka junior brother Lin, yang berada di level pertama tubuh fisik, akan terbunuh dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia juga dengan cepat membunuh Yesuan. Yesuan melihat serangan keempat orang itu dan melemparkan pedang Zentian di tangannya. 10.000 pedang kembali ke sekte. Pedang Zentian terbelah menjadi 100 dan langsung membunuh Guo Teng. Pada saat yang sama, Yesuan menyerang 3 orang lainnya. Mata cemerlang. Dalam sekejap, mata dan rambut Yesuan berubah menjadi emas, dan energi pedang emas menyapu ke arah 3 murid lainnya yang berada di level pertama kesulitan tubuh fisik. Sangat kuat. Ketiga orang itu tampak muram, mengetahui bahwa ketiga serangan ini tidak terkalahkan, dan buru-buru menghindar. Namun, saat berikutnya, mereka disambut oleh 2 Yesuan. Ketika tubuh asli dan klon menggunakan mata cemerlang dalam keadaan gabungan, itu menghabiskan sekitar 2/3 dari batas atas kekuatan pupil. Jika ada klon lain dalam keadaan ini, tubuh asli dan klon akan mempertahankan keadaan mata cemerlang. Jika tubuh asli dan klon menggunakan mata cemerlang secara terpisah, daya pupil yang dikonsumsi oleh kedua tubuh akan sama, yaitu 2 kali lipat lebih banyak daripada dalam keadaan gabungan. Inilah yang baru saja diuji Yesuan, dan ini adalah cara untuk menghemat daya pupil. Pada saat ini, 2 Yesuan dalam keadaan emas terus menyerang 3 murid elit. Tubuh asli dan klon masih memiliki sepertiga daya pupil yang tersisa, sehingga mereka bertiga terus-menerus disiksa oleh serangan mental. Bang! Hanya 2 detik setelah pertempuran dimulai, seorang murid dipaksa untuk melawan energi pedang emas, tetapi kekuatan serangan energi pedang emas lebih kuat darinya, jadi dia terbunuh oleh pedang. Sekarang, itu 2 lawan 2. Adapun Guo Teng, dia sudah kelelahan oleh ratusan pedang Zentian. Bagaimanapun, lingkungan bersalju itu keras dan kecepatan gerakannya lebih lambat daripada di darat. Baguslah dia bisa bertahan. Setelah berlatih seni angin dan salju, Yesuan dapat menggunakan keterampilan tubuh angin dan salju untuk menginjak salju dan berlari liar di atas salju. Faktor-faktor ini membuat kepercayaan diri Yesuan melambung tinggi. Sial, kekuatan orang ini benar-benar sekuat itu. Guo Teng terkejut. Awalnya, dia mengira orang lain telah melebih-lebihkan kekuatan Yesuan, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Saat ini, 2 dari 4 saudara juniornya telah meninggal, dan 2 yang tersisa mungkin tidak akan bertahan lama. Yang terpenting adalah dia ditekan oleh ratusan pedang Zentian ini. Ayo pergi. Guo Teng segera membuat keputusan untuk melarikan diri. Yesuan, yang berada jauh, meliriknya dan mendengus dalam hatinya dengan jijik, Tuan Muda Sekte Batu Darah, jenius pertama Sekte Batu Darah, harus melarikan diri saat dia melihatku. Megatron, jebak dia dengan formasi pedang roh. Setelah menerima instruksi Yesuan, ratusan pedang pengguncang surga dengan cepat mengembang dan berubah menjadi pedang pengguncang surga raksasa, lalu jatuh tanpa ampun. Bang! 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 Pedang pengguncang surga raksasa itu dengan ganas dimasukkan ke dalam salju, dan jalan mundur Guo Teng langsung terhalang. Dalam waktu kurang dari sedetik, dia diblokir oleh formasi pedang roh seperti Yang Zen. Dia tidak bisa naik ke langit atau turun ke tanah. Guo Teng terjebak. Megatron, kerja bagus. Yesuan memuji dalam hatinya. Pedang pengguncang surga, setiap badan pedang lebarnya 2 atau 3 meter. Ratusan pedang pengguncang surga jatuh, menghalangi semua jalan mundur Guo Teng. Jika Guo Teng ingin pergi, dia harus menembus pedang pengguncang surga. Namun, Megatron sekarang menjadi harta spiritual tingkat pertama kelas 6. Meskipun dia tidak bisa menghentikan serangan Guo Teng, tidak masalah untuk menahannya.
Ketika Guo Teng ditahan, Ye Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan di depannya. Tangan penangkap naga. Energi sejati emas mengembun menjadi telapak tangan dan meraih seorang murid. Apa? Tangan penangkap naga milik guru. Murid itu terkejut. Tangan penangkap naga adalah rahasia guru Sekte Batu Darah Guo Hua. Hanya Guo Teng yang bisa melakukannya. Namun, sekarang dia ditangkap oleh Ye Xuan, dan dia langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Teknik pedang es dan salju. Swiss. Sebuah kepala melayang, dan kepala murid itu juga terpenggal. Lukanya langsung membeku, dan tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Kepalanya jatuh ke salju dan ditutupi oleh salju putih, dan tubuhnya juga terlempar oleh tangan penangkap naga Ye Xuan. Tidak, jangan bunuh aku, saudara Guo, selamatkan aku. Murid elit terakhir dari Sekte Batu Darah bergegas menuju Guo Teng dengan panik. Tangan penangkap naga. Ye Xuan mengulurkan cakar lagi dan menangkap murid elit itu. Saat berikutnya, kepala yang terakhir terlempar ke atas. Di bawah mata kemuliaan, kekuatan ki sejati Ye Xuan melonjak banyak. Meskipun lawannya adalah kesulitan ki sejati tingkat pertama, dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan penangkap naga. Tangan penangkap naga ini benar-benar kuat. Jika diperbaiki, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Ye Xuan bersemangat, tetapi dia tidak lupa di mana dia sekarang. Dia bergegas untuk melepaskan cincin Qian Kun milik keempat orang itu. Sayang sekali para murid yang datang untuk berlatih ini tidak memiliki banyak barang, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menelan barang-barang di dalam keempat cincin Qian Kun, kultivasi Ye Xuan semakin disempurnakan. Karena hubungan darah, klon pertama dan klon kedua yang jauh di benua timur juga mengalami peningkatan yang sama. Sekarang, hanya Guo Teng yang tersisa. Tidak mungkin, mengapa kamu tahu tangan penangkap naga? Ini tidak mungkin. Guo Teng, yang terjebak dalam formasi pedang roh, berteriak keras. Kamu tahu, ayahnya, Guo Hua, pemimpin Sekte Batu Darah, juga membutuhkan waktu 10 tahun untuk mempelajari tangan penangkap naga. Namun, bagaimana mungkin Ye Xuan, seorang anak laki-laki yang baru berusia 25 tahun, dapat melakukannya? Intinya adalah, di mana Ye Xuan mempelajari tangan penangkap naga. Di mana kau mempelajarinya? Bukan itu intinya. Intinya kau akan masuk neraka. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia langsung mengembalikan Megatron ke keadaan 100 pedang pengguncang langit, dan Guo Teng pun terbebas sebagai hasilnya. Lari. Guo Teng segera berbalik saat melihat bahwa dirinya telah terbebas. 10.000 pedang kembali ke asal. Waktu untuk 10.000 pedang kembali ke asal belum berlalu, dan 100 pedang pengguncang langit mengejar Guo Teng. Namun saat ini, tangan penangkap naga. Tangan penangkap naga. Tubuh asli dan klon Ye Xuan mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, dan seketika dua telapak tangan emas mencengkeram kekosongan. Guo Teng mengangkat tangannya dan mengalahkan salah satu telapak tangan emas dengan pedang, tetapi ditangkap oleh telapak tangan emas kedua. Kemudian, klon itu mengulurkan tangannya lagi. Bab 982 kembali ke Sekte Batu Darah. Penangkap naga. Tangan emas lainnya muncul. Guo Teng ditangkap oleh dua tangan emas saat ini, kesakitan luar biasa, seperti semut. Ah! Guo Teng menjerit kesakitan, dan suaranya bahkan menyebabkan longsor di pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Ye Xuan hanya berdiri di udara, menatap Guo Teng dengan tenang, dan bertanya, pergilah ke neraka, minta maaf kepada tuanku. Mata pembusukan. 4 sinar pembusukan tak terlihat melesat ke kepala Guo Teng. Guo Teng merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia merasa mahkotanya menghilang. Dalam waktu singkat, efek mata pembusukan menyebar ke otak Guo Teng. Guo Teng memutar matanya dan meninggal. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengangkat keadaan cemerlang. Meskipun dia hanya membuka setengah mata cemerlang itu, kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Tuan, aku telah membalaskan dendammu. Ye Xuan bergumam ke lingkungan yang kosong. Namun, masalah ini belum berakhir. Pemimpin Sekte Batu Darah benar-benar membiarkan Guo Teng melakukan ini. Ye Xuan tidak akan membiarkannya pergi. Swiss. Setelah Guo Teng meninggal, sebuah cincin Qian Kun terbang. Ini adalah cincin Qian Kun milik Guo Teng. Pada saat ini, seluruh kepala Guo Teng telah membusuk, dan kematiannya lebih menyedihkan daripada keempat lainnya. Buah mata roh. Ye Xuan menjelajahi cincin Qian Kun milik Guo Teng dan menemukan harta karun di dalamnya.
Buah ini sedikit seperti mata manusia. Ye Xuan pernah melihatnya sebelumnya. Membutuhkan sedikit titik telan untuk menukarnya. Tanpa diduga, dia bisa mendapatkannya kali ini. Buah mata roh ini dapat meningkatkan batas kekuatan pupilnya dan kecepatan pemulihan kekuatan pupilnya, tentu saja, serta penglihatan dan sebagainya. Special Devor. Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan segera menggunakan kristal Super Devouring untuk melahap buah mata roh ini secara khusus. Pada saat itu, batas kekuatan pupilnya meningkat sebesar 50%. Meskipun pertempuran ini tidak memicu tugas acak, panen Ye Xuan juga sangat bagus. Adapun biji di cincin Qian Kun, Ye Xuan secara alami melemparkannya ke Megatron. Ding, Megatron berhasil menerobos. Perintah sistem berbunyi. Awalnya Megatron adalah harta spiritual tertinggi tingkat pertama kelas 6, dan sekarang setelah menelan biji, ia telah mencapai kelas 7. Kekuatannya juga meningkat lagi, yang secara tidak langsung telah meningkatkan kekuatan Ye Xuan. Ye Xuan mengumpulkan tubuh kelima orang itu, dan kemudian berpikir sejenak. Pemimpin Sekte Batu Darah adalah orang kuat dengan 3 tingkat Ki sejati. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat bertarung dengannya. Namun, Sekte Batu Darah bukan hanya pemimpin Sekte Batu Darah, tetapi juga para tetua lainnya. Jika ia dikepung, ia akan tetap dalam bahaya. Namun, jika ia tidak dapat mengalahkan mereka, tidak bisakah ia melarikan diri? Mari kita mulai dengan tambang batu darah itu. Mata Ye Xuan berbinar, dan ia langsung mendobrak pintu kehampaan. Ia juga memiliki lokasi kehampaan di Sekte Batu Darah, yang merupakan kediamannya sendiri. Pada saat itu, dia langsung kembali ke rumahnya di Sekte Batu Darah. Namun, yang mengejutkannya adalah pemilik ruangan ini telah berganti pakaian. Ketika dia melewati gerbang kehampaan, dia mendapati seorang murid perempuan sedang berganti pakaian. Setiap inci kulit murid perempuan itu terlihat olehnya. Ah, kamu. Murid perempuan itu buru-buru mengambil pakaian untuk menutupi tubuhnya, tetapi saat berikutnya, dia dengan mudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Pakai pakaianmu. Perintah Ye Xuan. Baik, Tuan. Murid perempuan itu menjawab. Dia terlihat cukup cantik, dengan tubuh yang berlekuk, kulit yang lembut, dan sepasang kaki yang jenjang. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mimisan, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak tertarik. Ye Xuan memperhatikannya mengenakan pakaiannya, lalu menukar sesuatu darinya. Topeng penyamaran. Topeng penyamaran ini sangat canggih. Topeng ini dapat berubah menjadi wujud seseorang dan menutupi sebagian besar napas tubuh. Namun, topeng penyamaran ini memiliki kekurangan, yaitu, Ye Xuan hanya dapat menyamar sebagai orang yang dikendalikan oleh mata kendalinya. Meskipun dia seorang wanita, itu tidak masalah. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan topeng penyamaran di tangannya berubah. Dia mengenakan topeng itu dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi penampilan murid perempuan di depannya, dan bahkan rambutnya pun tumbuh. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan mengira bahwa murid perempuan ini memiliki saudara kembar. Sayang sekali topeng penyamaran ini hanya dapat mengubah bentuk wajah dan rambut, dan bahkan jakunnya pun menghilang. Namun, perubahan ini hanya terbatas pada leher. Ye Xuan masih tidak memiliki perubahan di bawah leher. Justru karena inilah Ye Xuan menggunakan topeng penyamaran ini, kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Siapa namamu? Tanya Ye Xuan. Guru, namaku Luo Jiu. Murid perempuan itu menjawab. Baiklah, kamu tetap di kamar dan jangan keluar. Ye Xuan memberi perintah kepada murid perempuan itu, lalu berganti jubah longgar dan berjalan keluar. Sekarang, dia berpura-pura menjadi Luo Jiu dan akan melakukan sesuatu, yaitu merampok Sekte Batu Darah. Dia paling suka merampok. Bagaimanapun, dia sendirian, dan para murid, diaken, dan tetua Sekte Batu Darah akan selalu pergi ke sana untuk berlatih. Kekayaan yang mereka gabungkan pasti sangat banyak. Dengan mata persepsi, dia bisa dengan jelas merasakan berapa banyak orang di sekitarnya dan di level mana setiap orang berada. Saat itu, dia mengunci targetnya pada seorang diaken yang berkeliaran di luar. Diaken ini berada di level ke-7 tubuh fisik, sama seperti Ye Xuan. Namun, kekuatannya jauh berbeda dari Ye Xuan. Swiss. Ye Xuan seperti embusan angin, langsung menyapu ke belakang diaken, lalu menamparnya dengan keras. Bang! Diaken itu langsung pingsan, lalu Ye Xuan melepaskan cincin Qian Kun-nya. Saat diaken itu bangun, dia akan mendapati bahwa cincin Qian Kun-nya kosong.
Bagaimana ekspresinya? Ye Xuan menyeret diaken itu ke bayangan, lalu terus berkeliaran. Siapapun yang mencapai level ke-7 tubuh fisik akan menjadi targetnya. Tak lama kemudian, dia mengunjungi seluruh gerbang luar dan melumpuhkan lebih dari 30 orang secara total. Meskipun dia bisa menggunakan Eye of Control untuk mengetahui rahasia orang-orang ini, Eye of Control tingkat keempat hanya bisa mengendalikan 20 orang. Selain itu, Luo baru saja menembus tingkat kesulitan fisik ketiga, dan kemampuan pesonanya tidak cukup, jadi Ye Xuan hanya bisa menggunakan metode ini. Setelah berkeliling gerbang luar, Ye Xuan langsung menuju gerbang dalam Sekte Batu Darah. Saat itu sudah larut malam, jadi tidak banyak orang yang berkeliaran di luar. Hampir semua murid gerbang dalam berada di level ke-7 tubuh fisik, dan semuanya adalah target Ye Xuan. Meskipun dia dan murid-murid Sekte Batu Darah ini dulunya adalah saudara, siapa yang membuat Master Sekte Batu Darah menyentuh skala terbaliknya? Memanfaatkan malam ini, Ye Xuan ingin merampok Sekte Batu Darah. Ada ratusan murid gerbang dalam di Sekte Batu Darah, serta banyak diaken, penatua, del. Jika Ye Xuan merampok semuanya, dia mungkin bisa menerobos ke level ke-8 tubuh fisik. Bab 983 Krisis yang mengejutkan. Orang-orang di sekte dalam bahkan tidak dapat menahan serangan Ye Xuan. Ye Xuan dapat membuat mereka pingsan dengan satu pukulan. Bagaimanapun, Ye Xuan menggunakan amarah Raja Binatang Buas, yang meningkatkan kekuatannya hingga 60%. Kultivasi Ye Xuan juga terus meningkat. Sebelumnya, ia telah berhadapan dengan 5 murid elit yang kesulitan dalam Ki Sejati. Saat ini, hanya ada 3 murid elit yang tersisa di Sekte Batu Darah. Terlalu sulit untuk melumpuhkan mereka dengan kesulitan dalam Ki Sejati. Jika aku menerobos ke tingkat kesulitan fisik ke-8, aku dapat mengendalikan mereka. Ye Xuan terbangun dan berpikir bahwa ia harus melepaskan para murid dan tetua yang kesulitan dalam Ki Sejati ini, dan hanya menargetkan murid Sekte dalam biasa. Namun, saat ia menjarah, ia tiba-tiba merasakan beberapa aura yang kuat. Sangat kuat, setidaknya tingkat kesulitan Ki Sejati kedua. Ye Xuan mengangkat alisnya, ekspresinya sedikit mengembun. Dalam jangkauan penginderaannya, ada 3 pria kuat yang kesulitan dalam kesulitan Ki Sejati. Sudah sangat larut, bagaimana mungkin ada 3 tetua yang begitu kuat berkeliaran di luar? Tidak, hanya ada 2 Master Ki tingkat 2 di Sekte Batu Darah, bagaimana mungkin ada 3? Ye Xuan tiba-tiba memikirkan celah ini dan terbang ke ketinggian. Dia baru saja mengambil buah mata roh, dan penglihatannya meningkat pesat. Dia melihat bahwa ketiga Master Ki tingkat 2 ini bukanlah para tetua Sekte Batu Darah, tetapi para Master dari Villa Gunung Liehuo. Kalian bertiga, silakan tinggal. Tiba-tiba, seseorang keluar dan memanggil mereka. Ye Xuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah Guo Hua, pemimpin Sekte Batu Darah. Kemudian, ketiganya mengikuti Guo Hua ke tempat tersembunyi, dan Ye Xuan tentu saja mengikutinya dari dekat. Dengan mata persepsi, dia dapat mendengar percakapan keempat orang itu dari jarak jauh. Tuan Guo, apakah Tuan Tua sudah mempertimbangkannya? Tanya lelaki tua yang merupakan kepala Villa Gunung Liehuo. Baiklah, ayahku setuju. Guo Hua mengangguk. Baiklah, Tuan Tua tidak lemah, selama dia membantu kita menghentikan wanita tua itu di Villa Gunung Feng Shui, itu akan menjadi 30% setelah masalah ini selesai. Lelaki tua itu berbisik. 30%, setuju. Guo Hua langsung mengangguk. Dia tahu apa maksud 30% di mulut lelaki tua itu. Kalau begitu, biarkan ketua sekte lama kembali ke Villa Gunung Liehuo bersama kita. Lelaki tua itu melanjutkan. Guo Hua berkata, kalau begitu aku akan pergi dan meminta ayahku untuk keluar dari pengasingan sekarang. Percakapan itu berakhir dengan cepat. Kemudian, Guo Hua langsung pergi. Ye Xuan tertegun. Setelah memikirkannya, dia mengerti. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Batu Darah masih memiliki seorang ketua sekte lama yang sedang mengasingkan diri. Kekuatannya tampaknya tidak lemah, kalau tidak, dia tidak akan diundang untuk bekerja sama oleh Villa Gunung Liehuo. Ye Xuan menelan ludahnya. Pada saat yang sama, dia juga menebak apa yang akan dilakukan Sekte Batu Darah dan Villa Gunung Liehuo. Tampaknya mereka akan menyerang Villa Gunung Feng Shui sekaligus. Dari percakapan pihak lain tadi, dapat diketahui bahwa ketua sekte lama ini memiliki kekuatan untuk menahan Sue Hong dari Villa Gunung Feng Shui. Pada saat itu, Villa Gunung Liehuo dapat menyerang Villa Gunung Feng Shui sebanyak yang diinginkannya. Tidak,
masalah ini harus segera dilaporkan kembali ke Feng Shui Mountain Villa. Ye Xuan tampak serius. Sekarang setelah dia bergabung dengan Feng Shui Mountain Villa, dia tentu harus memikirkan Feng Shui Mountain Villa. Namun, saat dia hendak pergi, dua sosok terbang dari langit. Salah satunya adalah Guo Hua, dan yang lainnya mungkin adalah Master Sekte Lama. Sangat kuat, auranya lebih kuat dari ayah Feng Wuhen, Feng Wunyao, tetapi lebih lemah dari Sue Hong. Hati Ye Xuan bergetar. Tampaknya Master Sekte Lama ini memang memenuhi syarat untuk melawan Sue Hong. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan Ye Xuan menggigil. Dia menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar membunuhnya. Untungnya, dia bersembunyi di sudut dan menggunakan mata wawasan. Mata kekosongan. Ye Xuan dengan cepat mendobrak gerbang kekosongan dan masuk, lalu gerbang kekosongan dengan cepat menutup. Lelaki tua itu terbang mendekat, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia bergumam, aneh, apakah aku salah? Ye Xuan, yang menggunakan gerbang Void untuk melarikan diri, telah kembali ke kediamannya di Villa Gunung Feng Shui. Hampir saja. Ye Xuan menghela napas. Lega, efek mata Void akan meningkat seiring dengan peningkatan wilayah, dan perjalanan beberapa hari dapat ditempuh dalam sekejap. Untungnya, dia memiliki mata Void, kalau tidak, dia pasti telah ditangkap oleh lelaki tua itu. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan persepsi lelaki tua itu begitu kuat. Dia mengenakan topeng penyamaran, dan dia juga memiliki darah macan tutul bayangan, tetapi dia tetap ditemukan. Tidak, aku harus memberitahu Wu Hen tentang ini. Ye Xuan memikirkannya dan hendak keluar, tetapi pada saat ini, pintu Luoluo tiba-tiba terbuka. Hei, apakah Anda, Tuan Muda? Luoluo merasa ada seseorang di halamannya, jadi dia keluar untuk melihat, tetapi melihat seseorang yang tidak dikenalnya. Dia dan Ye Xuan memiliki kontrak darah Tuan Pelayan, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan penampilan untuk mengidentifikasi Ye Xuan. Ini aku. Ye Xuan melepas topeng penyamarannya, memperlihatkan wujud aslinya, dan berkata, Luoluo, teruslah berlatih, Tuan Muda, aku harus segera keluar. Baiklah. Setelah Luoluo memastikan identitas Ye Xuan, dia kembali ke kamar untuk melanjutkan latihannya. Dalam satu hari, dia berhasil menembus dari tingkat kesulitan fisik kedua ke tingkat kesulitan fisik ketiga. Di hari berikutnya, dia mungkin akan berhasil menembus ke tingkat kesulitan fisik keempat. Dengan kecepatannya, dia mungkin bisa menyusul Ye Xuan. Setelah meninggalkan halaman, Ye Xuan pergi ke kediaman Feng Wuhen. Feng Wuhen sedang berlatih pedang di halamannya. Setelah melihat Ye Xuan, dia tersenyum dan berkata, Ye Xuan, bagaimana dengan Villa Gunung Feng Shui-ku? Wuhen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Xuan langsung ke intinya dan memberitahunya apa yang diketahuinya. Apa? Tuan tua dari Sekte Batu Darah. Feng Wuhen sangat terkejut setelah mendengar ini. Kudengar bahwa guru lama Sekte Batu Darah, Guo Xiaotian, berada pada tingkat kesulitan Ki sejati ketiga, lalu pergi bepergian, tetapi aku tidak menyangka dia telah kembali. Karakter Ye Xuan masih dapat diterima. Dia tidak memanfaatkan situasi hari itu untuk membunuh Feng Wuhen dan mengambil Ordo Feng Shui, jadi Feng Wuhen lebih mempercayainya. Tidak buruk, dan aku merasa auranya lebih kuat dari pemilik villa, tetapi lebih lemah dari pemilik lama. Ye Xuan mengangguk. Feng Wuhen gemetar saat mendengar ini. Dia berusia 20 tahun ini dan telah mencapai tingkat kesulitan Ki kedua, 7 atau 8 tahun lebih muda dari Guo Teng. Dan ayahnya, sebagai pemilik villa Gunung Feng Shui, secara alami kuat dan sekarang telah mencapai tingkat kesulitan Ki keempat. Adapun neneknya Sue Hong, dia bahkan berada pada tingkat kesulitan Ki kelima. Jika aura guru lama Sekte Sueyan, Guo Xiaotian, benar-benar seperti yang dikatakan Ye Xuan, maka dia mungkin juga orang kuat dari Ki sejati tingkat kelima. Ye Xuan, ikut aku untuk segera menemui ayahku. Feng Wuhen segera membawa Ye Xuan pergi untuk mencari Feng Wunyao, pemilik villa Gunung Feng Shui. Ini terkait dengan kelangsungan hidup villa Gunung Feng Shui. Lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Segera, Feng Wuhen menemukan Feng Wunyao. Pada saat yang sama, Sue Hong ada di sana, dan keduanya sedang mendiskusikan sesuatu. Bab 984, Misi Pesan. Wuhen, apa yang ingin kau bicarakan dengan ayah larut malam begini? Feng Wunyao bertanya dengan heran. Ayah. Feng Wuhen segera masuk dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Apa? Villa Gunung Liehuo telah merekrut seorang ahli fisik tingkat 5 untuk mempersiapkan serangan diam-diam ke Villa Gunung Feng Shui kita. Feng Wunyao dan Sue Hong juga terkejut setelah mendengar ini. Bagaimana kau tahu tentang ini? Sue Hong bertanya dengan bingung.
Menghadapi pertanyaan ini, Feng Wuhen hanya bisa menoleh dan menatap Ye Xuan. Bahkan para tetua Sekte Batu Darah tidak tahu tentang percakapan rahasia ini, dan Ye Xuan berada jauh di Villa Gunung Feng Shui, jadi bagaimana dia tahu tentang itu? Begini. Ye Xuan mulai bercerita lagi, mulai dari saat dia memasuki pegunungan 10.000 salju, bertemu Guo Teng, dan kemudian menerobos kehampaan ke Sekte Batu Darah, dan kebetulan mendengar masalah ini. Menerobos kehampaan dan pergi langsung dari pegunungan 10.000 salju ke Sekte Batu Darah. Sue Hong, Feng Wunyao, dan Feng Wuhen semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Aku tahu kamu tidak percaya, jadi kamu bisa mencobanya sendiri. Ye Xuan selesai berbicara, matanya berkedip. Saat berikutnya, sebuah pintu hampa terbuka di sampingnya. Apa ini? Sue Hong dan Feng Wunyao langsung datang. Ye Xuan masuk tanpa mengatakan apapun. Feng Wuhen dan dua lainnya mengikutinya, dan kemudian mereka terkejut. Apakah ini, Gunung Salju Wancong? Seru Feng Wuhen. Ya, aku menggunakan ini untuk pergi langsung dari Gunung Salju Wancong ke Sekte Sueyan. Ye Xuan mengangguk. Pada saat ini, dia telah membawa Feng Wuhen dan dua lainnya ke tempat di mana dia membunuh Guo Teng hari itu. Feng Wuhen dan dua lainnya terkejut. Mungkin butuh perjalanan hampir sehari dari Villa Gunung Feng Shui ke sini. Butuh setidaknya 3 hari untuk pergi dari sini ke Sekte Sueyan dengan kecepatan penuh. Sungguh seni bela diri yang ajaib, ini bukan ilusi, kita benar-benar berada di Gunung Salju Wancong, seru Feng Wunyao. Dia telah hidup selama puluhan tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang menerobos kehampaan dan bepergian. Jangan sebut-sebut kamu, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Seni bela diri ini tampaknya membangun jembatan rahasia antara dua tempat, tetapi bahkan para master alam Wan Xiang tidak dapat melakukannya. Sue Hong juga kagum. Feng Wuhen juga terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, Ye Xuan, di mana kamu mendapatkan seni bela diri ini? Ini adalah apa yang aku pelajari dari ingatan warisanku ketika aku menerobos ke tubuh fisik. Namun, membuka pintu kehampaan membutuhkan konsumsi vitalitas. Ye Xuan mengarang kebohongan dengan santai, membuat pihak lain berpikir bahwa dia membayar harga yang mahal. Umumnya, hanya orang-orang kuat yang dapat meninggalkan ingatan warisan, seperti leluhur Luo Luo. Sepertinya ada orang yang sangat kuat di leluhurmu, Ye Xuan. Feng Wuhen berkata dengan iri. Membuka pintu kehampaan ini membutuhkan konsumsi vitalitas. Ayo cepat kembali. Sue Hong segera melewati pintu kehampaan lagi dan kembali ke kediaman Feng Wunyao. Sekarang, mereka percaya apa yang dikatakan Ye Xuan. Dengan gerbang Void ini, kita bisa langsung menuju Sekte Batu Darah, tetapi Guo Xiaotian mungkin telah meninggalkan Sekte Batu Darah dan menuju ke Villa Gunung Liehuo. Jika dia bergabung dengan Cai Jin, pemilik lama Villa Gunung Liehuo, aku tidak bisa mengalahkannya. Sue Hong berkata sambil berpikir. Ibu, bagaimana kita harus menghadapinya? Keluar sekarang dan cegat Guo Xiaotian. Feng Wunyao bertanya. Sue Hong segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pertama-tama, kita tidak tahu rute mereka, dan begitu aku meninggalkan Villa Gunung Feng Shui, jika Villa Gunung Liehuo memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk, itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Feng Wuhen bertanya. Sue Hong merenung sejenak dan berkata, jika kita tidak tahu tentang kerjasama antara Villa Gunung Liehuo dan Sekte Batu Darah, kita pasti akan menderita kerugian besar dan bahkan mungkin hancur. Tetapi sekarang setelah kita tahu tentang ini, kita mungkin juga menyiapkan penyergapan dan membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk tanpa suara. Ini memang ide yang bagus. Jadi, ibu akan bertanya pada bibiku. Feng Wunyao mengangkat alisnya. Bibimu ada di kota Yuyang, beberapa hari lagi dari Villa Feng Shui kita. Wunyao, ibu harus segera mengirim beberapa orang untuk mengundangnya. Juga, panggil Wu Chen kembali. Sue Hong berkata pada Feng Wunyao. Wu Chen adalah kakak laki-laki Feng Wuhen. Dia telah menembus ke tingkat ketiga Ki Sejati dan sedang mencoba untuk menembus ke tingkat keempat Ki Sejati. Dia adalah jenius pertama di Villa Feng Shui. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Feng Wunyao mengangguk. Pada saat ini, Feng Wuhen tiba-tiba berkata, ayah, tolong tunggu sebentar. Apa? Feng Wunyao menatap Feng Wuhen dengan aneh. Kita akan butuh waktu hampir 7 hari untuk pergi ke Villa Feng Shui dan kembali. Jika kita menghadapi penyergapan di jalan dan tidak bisa kembali, itu akan merepotkan.
Jadi menurutku lebih baik membiarkan Ye Xuan pergi. Ketika saatnya tiba, dia bisa langsung membuka mata kekosongan dan segera kembali ke villa Feng Shui kita. Feng Wuhen menyarankan. Mendengar ini, Feng Wenyao dan Sui Hong tiba-tiba teringat masalah ini. Ye Xuan dapat membuka gerbang kekosongan dan langsung pergi dari villa Feng Shui ke Sekte Sueyan. Selama kita sampai di kota Yuyang, dan kemudian menggunakan mata kekosongan, kita dapat dengan cepat kembali ke villa Feng Shui, yang dapat menghemat banyak waktu. Benar, villa kita telah diawasi oleh orang-orang. Jika para master keluar, mereka akan mudah diserang. Ye Xuan hanya berada di tingkat kesulitan fisik ketujuh. Selama dia menyamar, tidak ada yang akan memperhatikannya. Feng Wenyao mengangguk. Dia telah mendengar tentang kekuatan Ye Xuan. Ketika dia berada di tingkat kesulitan fisik ke-6, dia melukai Yang Zhen yang berada di tingkat kesulitan ki sejati pertama dengan parah. Sekarang dia berada di tingkat kesulitan fisik ke-7, tidak menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan tugas bergegas di jalan. Ye Xuan, aku punya pil umur panjang. Setelah disempurnakan, pil itu dapat meningkatkan umurmu hingga 5 tahun. Sebagai hadiah untuk misi ini, apakah kamu bersedia pergi ke kota Yuyang? Sui Hong tiba-tiba mengeluarkan botol giok dari cincin Qian Kun. Pil umur panjang. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Benda ini juga tersedia di Tiongkok, dan harganya sangat mahal. Bahkan dia tidak mampu membelinya sekarang. Pil ini mungkin memungkinkannya untuk menembus tingkat kesulitan fisik ke-8. Oke. Pada saat itu, Ye Xuan mengangguk langsung. Sui Hong juga melemparkan pil umur panjang kepada Ye Xuan tanpa berkata apa-apa, dan mengeluarkan kertas dan pena, menulis surat dan tanda kepada Ye Xuan. Kalau begitu, kamu harus segera pergi, dan pastikan untuk mencapai kota Yuyang dalam waktu 5 hari. Sui Hong menyerahkan barang-barang itu kepada Ye Xuan, dan berkata, Wen Yao, tambahkan lebih banyak orang ke formasi bersalju. Ya. Feng Wen Yao mengangguk. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Ye Xuan, harap berhati-hati. Feng Wuhen mengingatkan. Aku akan melakukannya. Ye Xuan menunjukkan senyum percaya diri. Misi pengiriman surat belaka, bukankah mudah baginya? Kekuatan fisiknya hanya berada di level ke-7, dan diperkirakan Liehuo Mountain Villa tidak akan mengirim orang kuat dengan kekuatan ki sejati untuk membunuhnya. Tentu saja, bahkan jika mereka datang, dia tidak takut. Bab 985 Selamat tinggal Yang Zhen. Ye Xuan membunuh setiap orang dengan tingkat kesulitan ki pertama dan kedua. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang master dengan tingkat kesulitan fisik ketiga, jika Ye Xuan tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah dia melarikan diri? Segera, dia meninggalkan Villa Feng Shui dan bergegas ke kota Yuyang sesuai dengan peta. Sui Hong memberinya batas waktu misi 5 hari, tetapi Ye Xuan merasa ini terlalu lama. Bagaimanapun, orang biasa perlu duduk dan beristirahat untuk memulihkan ki dan kekuatan fisik mereka. Namun, dia dapat melakukan perjalanan selama 24 jam, dan dia dapat mencapai kota Yuyang dalam waktu 3 hari. Namun, kurang dari 1 jam setelah dia meninggalkan Villa Feng Shui, seseorang menyusulnya. Anak ini hanya tingkat kesulitan fisik ke-7. Haruskah kita membunuhnya? 3 pria diam-diam mengikuti Ye Xuan, dan salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu tidak masalah. Bagaimanapun, ini hanya masalah 1 pisau. Pria yang memimpin menjawab dengan suara rendah. Ketiganya adalah orang-orang dengan tingkat kesulitan fisik ke-9, dan mereka berasal dari Villa Gunung Liehuo. Mereka ahli dalam menyerang dan membunuh anak-anak dari Villa Feng Shui yang lewat. Tentu saja, meskipun mereka bukan dari Villa Feng Shui, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi, karena mereka melakukan pekerjaan bandit gunung. Pada saat itu, ketiganya mendekati Ye Xuan. Adik kecil, tolong tunggu. Pria terkemuka itu memanggil Ye Xuan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan telah mendengar percakapan mereka sejak lama, jadi dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Teknik pedang es dan salju. Kekuatan pedang. Ye Xuan menyerang dengan seketika, membuat ketiga orang itu lengah. Desis. 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 3 suara keras terdengar, dan 3 kepala beterbangan, jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Beraninya kau mengarahkan pandanganmu padaku hanya dengan kesulitan tubuh fisik. Ye Xuan berhenti, berbalik, mengumpulkan cincin Qian Kun dan mayat ketiga orang itu, lalu melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja menggunakan metode menelan khusus untuk memurnikan pil umur panjang,
Tetapi dia tidak berhasil menembus tingkat kesulitan tubuh fisik ke-8, yang membuatnya sedikit tertekan. Sekarang dia memiliki 3 penghasilan lagi, yang tidak buruk. Pil umur panjang dapat meningkatkan umur hingga 5 tahun, tetapi setiap orang hanya dapat meminumnya 1 kali. Rentang hidup seorang pendekar akan meningkat seiring dengan peningkatan alam. Rentang hidup seorang pendekar dengan tingkat pertama Ki sejati adalah sekitar 150 tahun. Namun, sebagian besar pendekar akan mengalami luka dalam dan penyakit tersembunyi. Luka-luka ini kurang lebih ditinggalkan oleh pertarungan dengan orang lain di tahun-tahun awal mereka. Begitu luka-luka ini muncul, bahkan jika masih ada beberapa dekade kehidupan, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, di dunia ini di mana yang kuat dihormati dan orang-orang terus-menerus meninggal, hidup hingga 100 tahun dianggap baik. Kecuali mereka adalah beberapa pertapa atau petapa, mereka terbiasa hidup sendiri dan tidak bersaing dengan dunia, sehingga mereka akan hidup lebih lama. Ye Xuan telah menghabiskan vitalitasnya beberapa kali sebelumnya, tetapi diperkirakan tidak akan menghabiskan begitu banyak dalam 5 tahun, jadi dia mendapat untung dari pil umur panjang ini. Setelah menyelesaikan gelombang masalah pertama, Ye Xuan terus bergerak maju. Hal yang paling mendesak adalah pergi ke kota Yu yang terlebih dahulu. Karena dia bepergian dalam garis lurus, bahkan jika ada tempat yang berbahaya, dia langsung berkendara selama sehari. Setelah sehari lagi, dia memperkirakan dia bisa mencapai kota Yuyang. Namun, ketika dia melewati sebuah kota kecil, dia mendengar teriakan yang menyedihkan. Boom! Ah! Jangan bunuh aku! Satu demi satu suara jatuh ke telinga Ye Xuan. Suara itu datang dari luar jangkauan indera Ye Xuan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di kota itu. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu perampok atau semacamnya? Mata Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan 2 sinar cahaya. Dia menyukai perampok, bandit, dan sejenisnya, sehingga dia bisa membunuh mereka dengan cepat. Pada saat itu, dia bergegas mendekat. Ketika dia mendekat, dia melihat orang-orang di kota itu berlarian dengan cepat dalam jangkauan indera, dan ada sosok yang mengejar mereka. Kota itu penuh dengan mayat. Benar saja, seseorang membunuh orang. Ye Xuan menggigil. Dia merasa bahwa orang-orang yang membunuh orang-orang di kota itu pasti setidaknya memiliki ki sejati tingkat kedua. Melihat ketidakadilan, menghunus pedangmu untuk membantu, berani membantai kota di siang bolong, lihat aku memenggalmu. Ye Xuan tiba-tiba merasakan rasa keadilan. Meskipun dia telah melakukan banyak hal seperti membunuh orang dan mencuri harta, dia belum pernah melakukan hal seperti membantai kota. Dalam sekejap, Ye Xuan memegang pedang sentian di tangan kanannya dan kemudian membunuh. Namun, semakin dekat dia, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Pria yang membantai kota itu sebenarnya memiliki kuku yang panjang, rambut yang acak-acakan, dan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Mungkinkah itu hantu? Ye Xuan mengangkat alisnya. Hantu terbentuk oleh kebencian yang mendalam setelah seseorang meninggal. Mereka haus darah dan membunuh makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Untuk menghadapi makhluk seperti itu, akan lebih efektif jika menggunakan teknik pedang Sangqing dari Istana Sangqing. Namun, ini adalah pertama kalinya Ye Xuan bertemu hantu dalam beberapa tahun terakhir, dan itu adalah hantu tingkat 2 yang sulit dikendalikan. Tidak peduli apa, bunuh saja. Ye Xuan terlalu malas untuk peduli. Dia membantu orang-orang di kota ini menyelesaikan krisis, dan kemudian dia akan mengambil cincin Qiankun milik mereka yang dibunuh oleh hantu itu sebagai hadiah. Itu dianggap sebagai tindakan yang baik hati. Tetapi ketika dia mendekat lagi, dia menemukan bahwa suara hantu itu terdengar familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Segera, dia sampai di luar kota. Ketika dia melihat wajah hantu yang dibantai di kota itu, dia gemetaran. Yang Zhen. Seru Ye Xuan. Hantu berkuku panjang ini ternyata adalah tetua Yang Zhen, yang diperintahkan oleh Master Sekte Batu Darah Guo Hua untuk menghapus kultivasinya hari itu. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak membunuh Yang Zhen, jadi bagaimana Yang Zhen bisa mati? Mungkinkah karena dia terlalu mendominasi sebelumnya, dan setelah kultivasinya dihapuskan, dia dibunuh oleh musuh-musuhnya dan berubah menjadi hantu? Namun saat berikutnya, Ye Xuan bereaksi dan menyadari bahwa Yang Zhen masih hidup dan tidak mati. Yang Zhen, yang berada di mata wawasan, masih memiliki tanda-tanda kehidupan, jadi Yang Zhen tidak mati, tetapi hanya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Adapun apa itu, Ye Xuan tidak tahu. Titik. Namun,
Seruannya tadi didengar oleh Yang Zhen. Yang Zhen berbalik, dan setelah melihat Ye Xuan, pupil darah merahnya tiba-tiba menyala. Ye Xuan, kau membunuh kedua putraku, aku akan membunuhmu. Yang Zhen membunuh seorang prajurit yang sekarat di sampingnya, dan kemudian dengan cepat membunuh Ye Xuan. Jika dia adalah hantu, dia akan melayang di udara alih-alih berlari di darat. Jadi Ye Xuan menyimpulkan bahwa Yang Zhen seharusnya telah disempurnakan menjadi sesuatu seperti zombie, karena Yang Zhen tidak memiliki energi sejati di tubuhnya, tetapi fisiknya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Persetan denganmu, Tuan Abadi, apa yang terjadi? Ye Xuan mengutuk dalam hatinya dan bersiap untuk bertarung. Hari itu, karena wajah Tuan Feng Shui, dia tidak membunuh Yang Zhen, jadi Yang Zhen berubah menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu, dan membantai seluruh kota. Hari ini, dia akan membunuh Yang Zhen untuk dipersembahkan kepada jiwa orang-orang di surga. 10.000 pedang kembali ke klan, keluar.